Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan coba membuat eksperimen, atau bukan eksperimen sih, tepatnya percobaan membuat martabak dengan menggunakan dua bahan ini, tapi tidak di mix. Ini satu-satu, ada baking powder, ada soda kue. Jadi kita akan coba hasilnya seperti apa. Kalau soda kue hasilnya seperti apa, baking powder hasilnya seperti apa, dan kalau di mix hasilnya seperti apa. Untuk soda kue sendiri, kalau kita lihat ini komposisinya full pengembang natrium bikarbonat tanpa tambahan apapun. Kalau baking powder, saya lihat banyak ini. Ada natrium bikarbonat, penstabil natrium, asam apa ini? Pirofosfat, pati jagung, anti kumpalan silikon dia apa ini? Dioksida. Banyak ini campurannya ini baking powder. Jadi kita akan coba membuat martabak dengan baking powder saja, hasilnya seperti apa. Tapi kalau dari pengalaman, baking powder itu kalau kita pakai sendirian dia harusnya dikasih lebih supaya apalagi namanya, supaya pengembangnya bisa bekerja dengan maksimal. Kalau takarannya seperti soda kue, dari pengalaman sih kurang bekerja maksimal. Tapi kita coba saja, kita kasih lebih sedikit saja dibanding soda kue. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Dan untuk video kali ini kita akan coba membuat 3 martabak, satu pakai soda kue saja, satu pakai baking powder saja, dan satunya lagi kita mix. Jadi kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Dan untuk yang baru belajar atau pemula, sebaiknya ditonton video ini dari awal sampainya akhir ya guys, supaya paham. Karena insya Allah video ini bisa dijadikan acuan untuk memilih pengembang, apakah baking powder, soda kue, ataupun di mix. Oh ya guys, yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis ya guys, nggak perlu dibayar. Jadi jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya ini dianggap bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman atau keluarga, agar kita bisa sukses bareng-bareng. Guys, ini sudah ada 2 gayung adonan yang isinya masing-masing 50-50. Ini juga ada baking powder dan soda kuenya sudah disiapkan. Ini adonan tadi sudah saya kasih telur, karena kita buat adonan 10 kilo, kita ambil 1 kilo. Nah, ini kita coba pakai baking powder lebih banyak daripada soda kue seperti yang bilang tadi, tapi cuma sedikit sih, lebih banyak sedikit saja. Kalau tadi setengah sendok teh hampir penuh, kalau kita pakai soda kue lebih sedikit daripada baking powder tadi. Kita larutkan dulu pakai sedikit air. Oh ya guys, ini apa namanya, adonan ini tadi belum saya kasih gula. Jadi sebenarnya untuk pemula atau untuk penjual yang sekiranya belum rame, bisa dengan cara seperti ini. Gula sama pengembang itu dibuat atau ditaruh saat kita mau cetak saja. Kita hitung 1 2 3 4 5. Untuk apa namanya, gula sendiri setengah kilo itu kita biasa pakai sekitar 6 atau 6 lebih sedikit, 6 sampai 7 sendok makan untuk apa namanya, untuk setengah kilo terigu. Setelah dilarutkan tadi kan
baking powder sama soda kuenya sudah dilarutkan. Lalu kita aduk-aduk, mungkin aduk-aduk sekitar 2 menit supaya tercampur rata. Tapi dari pengalaman, kalau soda kue dicampur seperti ini, dia cepat ngembang. Kalau baking powder biasanya dia harus nunggu dulu, mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam, baru baking powdernya itu bisa bekerja maksimal. Tapi untuk soda kue sendiri dia langsung bisa bekerja. Dari pengalaman ya. Tapi kita coba saja ini karena tempo hari saya coba pakai baking powder merek Hercules apakah namanya. Kalau ini saya coba pakai merek kupu-kupu sama dengan soda kue merek kupu-kupu juga. Nah, sebentar kita lihat apakah baking powder merek kupu-kupu ini hasilnya sama dengan baking powder yang lain. Sebentar kita bisa lihat, mungkin sama mungkin beda, tapi kemungkinan sih akan sama karena bahan-bahan juga saya lihat hampir sama. Kalau untuk soda kue sendiri, saya yakin 99% pengembangnya sudah bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau baking powder sendiri, terus terang saya masih ragu. Guys, sepertinya ini sudah cukup karena tadi saya aduk-aduk sekitar 3 menit, jadi sepertinya sudah cukup rata. Baking powder, soda kue sama gulanya sudah tercampur dengan rata. Lalu kita akan coba cetak dan kita lihat hasilnya. Apakah soda kue dengan baking powder itu menghasilkan martabak yang sama saat kita tes buat digayung seperti ini? Kita tes dulu loyang, apakah sudah panas atau belum. Ini tadi loyang sudah saya panasi sekitar 10 menit, tapi pakai api kecil saja. Sebelum kita cetak martabak, seperti biasa kita lap dulu pakai terigu. Terigu ini seperti yang pernah kami jelaskan di video yang lain, terigu ini sangat berguna agar martabak tidak bantet. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cetak dulu yang martabak dengan menggunakan pengembang soda kue saja. Seperti biasa, setelah kita tuang adonannya, kita langsung besarin apinya. Apinya ini kalau saya pribadi, pada saat adonan dituang, saya pribadi pakai api yang paling besar. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya jangan terlalu besar apinya, api sedang saja sudah cukup kalau untuk pemula agar tidak gosong. Cetak martabak yang pakai pengembang baking powder. Setelah itu kita sama-sama pakai api yang paling besar juga. Nah, ini kita bisa lihat kedua-duanya
pakai api yang paling besar. Ini kita lihat yang pakai soda kue sudah mulai muncul pori-porinya. Untuk yang baking powder sendiri kita lihat masih apa ya, masih dingin, nggak mau bergerak. Guys, nah ini bisa dilihat mengembang dengan sempurna untuk yang soda kue. Dan ini kita bisa lihat juga untuk baking powder sepertinya sih memang gagal. Karena memang harusnya baking powder, kalau kita pakai baking powder itu harus kita resting dulu. Kenapa? Kalau baking powder dia kerjanya agak lambat, tapi setelah dia memang sudah bekerja sekitar 1 jam itu dia sudah mulai bekerja, ya minimal setengah jam lah, itu sudah mulai bekerja. Kalau pada saat dia sudah bekerja, dia bekerjanya secara maksimal. Jadi untuk pemula, kalau memilih pakai baking powder, pertama takarannya harus dilebihin daripada pakai soda kue. Kalau misalnya setengah kilo soda kuenya itu setengah sendok teh. Untuk baking powder saran saya sih pakai 3/4 atau 1 sendok teh untuk baking powder. Tapi kalau untuk soda kue setengah kilo terigu cukup dengan setengah sendok teh saja. Karena soda kue memang instan, dalam artian pada saat dicampur dia langsung bekerja. Tapi kalau baking powder nunggu dulu, mungkin sekitar setengah jam, minimal setengah jam baru bisa bekerja. Beda dengan soda kue. Nah, jadi untuk pemula atau yang baru belajar martabak, insya Allah ini bisa dijadikan acuan untuk memilih pengembang. Untuk kami sendiri selama ini yang kami jual selalu saya mix 1/1. Misalnya untuk 1 kilo terigu kita coba mix, nanti kita bisa lihat hasilnya apakah sama dengan soda kue saja atau lebih bagus soda kue saja atau yang di mix. Tadi kami bilang untuk 1 kilo itu biasanya di mix setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Tapi bisa juga kalau mau instan, maksudnya tanpa di resting dulu, itu bisa 3/1, 3 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Berarti itu untuk 4 kilo terigu. Kalau untuk misalnya 1 kilo terigu kita bisa pakai soda kue 3/4, yang sepertiganya lagi baking powder, itu untuk 1 kilo terigu. Ini yang pakai soda kue sudah matang. Sekarang kita akan coba cetak yang di mix. Mudah-mudahan dari sini kita bisa melihat perbedaannya, lebih bagus mana, yang di mix atau pakai soda kue saja. Oh iya, tambahan sedikit, di komentar-komentar yang lalu banyak yang mengeluhkan masalah kulit yang keras. Sebenarnya kulit keras itu
sebagian besar itu sebabnya atau penyebabnya ada di loyang saat adonan mau dituang. Kalau loyangnya itu sudah tepat panasnya, misalnya bunyi tss, itu berarti sudah tepat panasnya. Tapi kalau pas dituang itu loyang itu diam, tidak bunyi atau bunyi tapi kecil sekali, biasanya itu kulitnya akan sedikit keras. Apalagi kalau kita buat martabaknya pakai baking powder. Baking powder sebenarnya itu bagus untuk mengenyalkan martabak, tapi di sisi lain kalau kita pakai baking powder juga kulit menjadi sedikit lebih keras daripada kita pakai soda kue saja. Tapi untuk mengakali agar kulit tidak keras, setelah diangkat sebelum dikasih ke mentega, kita tutup dulu seperti biasa. Hampir semua penjual martabak atau hampir semua pedagang martabak pakai cara ini, karena untuk mengatasi masalah loyang panas itu memang sulit, karena apalagi kalau kita jualan di pinggir jalan. Nah, ini kita lihat yang pakai baking powder tadi. Ini kulitnya sebenarnya cukup bagus, cuma dia kurang mengembang. Ini bukan karena loyang kurang panas, tapi karena memang baking powdernya belum bekerja secara maksimal, karena memang tanpa di resting. Dan tadi saya juga coba hanya setengah sendok teh saja, yang harusnya itu bisa lebih banyak lagi karena baking powder saja. Dan ini kita lihat yang tadi di mix ini, kalau kami lihat bentuknya seperti ini, kemungkinan pori-porinya akan lebih bagus daripada yang pakai soda kue saja ini. Tapi kita coba saja lihat sebentar apakah memang dia lebih bagus atau sama saja. Ini kita lihat untuk yang pakai pengembang soda kue saja, martabak sudah tidak keras kulitnya. Beda kalau kita campur pakai baking powder, biasanya dia sedikit lebih keras kulitnya. Oh iya, kalau ada yang tanya itu untuk olesan di luarnya ini, kami pakai romuter saja tanpa di mix dengan mentega, karena biasanya itu customer akan mencium bau harumnya dari romuter pada saat kotak martabak itu dibuka. Jadi
langsung menggugah selera. Nah, ini kita lihat guys pori-porinya. Ini untuk soda kue saja. Alhamdulillah kulitnya bagus, pori-porinya juga bagus. Jadi untuk pemula yang mau pakai soda kue saja sudah cukup tanpa pakai baking powder lagi. Tapi kalau yang mau pakai baking powder saja, saran saya tadi dilebihin sedikit. Kalau mau di mix juga boleh juga. Nah, ini untuk yang di mix tadi juga sudah matang. Ini kulitnya juga hampir sama dengan yang tadi pakai soda kue saja. Nah, ini kita lihat kulitnya sedikit lebih keras daripada yang pakai soda kue saja tadi. Tapi nggak masalah. Untuk ngakalinya yang seperti kami bilang tadi, ditutup dulu sebelum dikasih mentega. Tapi karena ini kita tidak buat konten untuk ngakalin itu kerasnya kulit martabak, makanya kita tidak tutup dulu. Kalau di video-video yang lalu kita sudah pernah jelaskan dan kita sudah pernah praktekkan, ditutup 1-2 menit insya Allah itu kulit sudah tidak keras lagi. Karena ini video ini khusus untuk membedakan antara baking powder dan soda kue, yang mana lebih bagus untuk yang baru belajar. Nah, sekarang kita lihat dan kita bisa lihat perbedaannya. Yang atas pakai di mix, yang di bawah pakai soda kue saja. Kira-kira mana yang lebih bagus? Keputusan ada di tangan kalian, mau pakai soda kue saja, baking powder saja, atau di mix juga boleh-boleh saja. Yang jelas semua sama-sama baiknya, yang jelas kita tahu caranya. Oh ya guys, sekian dulu untuk video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat.